Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan Timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Bergabung dalam grup C, perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat Timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak ciut nyali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain. Diketahui Timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Diketahui pelatih Shin Tae-yong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Tae-yong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A. Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi dua striker grade A, Erick Thohir semprot klub Liga 1, ada apa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan himbauan penting kepada seluruh klub Liga 1 menjelang musim kompetisi. Dalam upaya memperkuat Timnas Indonesia, Erick meminta setiap klub untuk memberikan prioritas kepada pemain Timnas Indonesia, baik dari kelompok senior maupun kelompok umur dalam setiap pertandingan Liga 1. Erick Thohir dorong klub Liga 1 prioritaskan pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa meskipun Liga 1 telah menambah kuota pemain asing menjadi 12 orang, namun hanya 6 pemain asing yang diperbolehkan turun ke lapangan dalam satu pertandingan. Erick menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia harus menjadi prioritas utama di setiap laga. Perkembangan Timnas Indonesia jadi fokus utama. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pemain Timnas Indonesia melalui kompetisi domestik yang lebih kompetitif. Erick Thohir meyakini bahwa dengan seringnya para pemain Timnas Indonesia tampil di Liga 1, performa mereka akan meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia secara keseluruhan. Pentingnya memainkan pemain Timnas Indonesia di Liga 1 bukan hanya soal memenuhi kuota pemain nasional, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini, Liga 1 harus menjadi platform yang efektif untuk mengasah kemampuan pemain-pemain terbaik Indonesia. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya penjadwalan yang baik antara pertandingan Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa PSSI telah menyusun jadwal kompetisi domestik dan jadwal Timnas Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun ke depan untuk menghindari bentrokan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa klub-klub Liga 1 tidak akan menghadapi kesulitan dalam memainkan pemain Timnas Indonesia. Sebaliknya, para pemain Timnas juga dapat tampil maksimal di level internasional tanpa terganggu oleh jadwal kompetisi domestik. Di sisi lain, kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Oleh Romani, penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zilstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zilstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zilstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya.
Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mas Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan, menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi, yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP Os lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP Os kali ini secara permanen. Miljan Manhoef jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Miljan Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Miljan Manhoef, bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Miljan Manhoef telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya, Manhoef berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling, dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Manhoef mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatility luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Arnhem. Prestasi ini cukup mengesankan, namun sayangnya ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain Miljan Manhoef memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah.
Mereka menilai Manhoef memiliki kecepatan luar biasa, dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik, serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang sering kali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Pujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Manhoef telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia bela. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Miljan Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Miljan Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Manhoef telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Manhoef di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif, yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Miljan Manhoef adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Manhoef untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.